Jadi ketemu Gusmen itu, kemudian kita banyak bicara soal undang-undang pesantren ya, kemudian soal implementasi di bawah. Nah, Gusmen menyambut baik Pak Harto punya inisiatif instruksi Presiden bikin sekolah ke kampung-kampung, lintas fraksi, lintas partai, bahkan lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kali ini Rujuk Podcast kembali kehadiran tamu spesial dari DPRD Kota Bekasi, yang kali ini adalah seorang ustadz, tapi beliau dewan juga nih. Pak Usturi, assalamualaikum. Kita buka masker ya Pak? Buka masker. Iya. Allah jaga jarak aman. Amin. 1,5 meter nih Pak, kita jaraknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Dewan ya. Amin, amin. Ini terima kasih waktunya, masih sempat Harkonas. Hari Kondangan Nasional. Hari ini udah berapa titik nih menyapa masyarakat nih? Ya sekitar 2-3 titik. Insya Allah masih ada 2-3 titik. Oke, kalau misalnya mau jadi wakil wali kota atau wali kota udah cukup belum tuh kalau saat weekend segitu menyapa ya? Kalau pilkadanya 2027 mesti banyak jaga stamina itu. Jaga stamina ya? Buat semua calon wali kota dan wakil wali kota. Iya, kan biasanya kalau ini kondangan hari Sabtu Minggu bisa 10 titik ya gitu ya. Tapi memang ya mungkin karena lama PPKM ya. Sekarang sudah diperbolehkan walaupun dengan prokes. Betul. Jadi masyarakat mungkin rindu silaturahmi di antaranya lewat kondangan. Betul. Nah, ini kita juga selalu mengingatkan supaya jaga prokes. Oke. Saya lihat masyarakat selain antusias vaksin juga sudah paham lah soal prokes. Ya. Jadi tetap diingatkan walaupun masyarakat tadi sudah menjaga prokes dengan betul. Ya, betul. Nah, kita akan membahas terkait insya Allah ini bakal bentuk raperda ya. Masih bentuk raperda. Ya, raperda pesantren. Ya. Ketua Pansus 19 Pak Usturi ya betul ya. Saya anggota Pansus. Ya. Kalau bicara raperda pesantren, apa sih latar belakangnya atau filosofinya? Kan Kota Bekasi ini baru sekarang nih. Ya. Mau dibentuk peraturan daerah untuk pesantren itu sendiri. Jadi begini, pertama momentumnya sebetulnya ketemu di tahun 2019, di mana DPR RI bersama pemerintah pusat melahirkan undang-undang pesantren. Oke. Oh, jadi di pusat sudah ya? Sudah. Oke. Undang-undang nomor 18 tahun 2019. Nah, ini saya kira jadi bagian visi dan misi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Setelah sebelumnya sudah mengapresiasi lah kaum santri lewat Hari Santri Nasional. Betul. Tetapi dirasakan memang dalam keseharian ini pemberdayaannya masih kurang karena pesantren ini masih dianggap subsistem dari sistem pendidikan. Betul. Nah, khusus Kota Bekasi, jadi raperda pesantren ini pernah kita usulkan di Prolegda 2020. Ini sebenarnya bentuknya Prolegda dari 2020 ya? Dari 2020. Oke. Jadi ini inisiatif dari DPRD. kami dari DPRD ya. Saya dan teman-teman mengusulkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Perda agar Kota Bekasi memiliki perda pesantren. Oke. Nah, di tahun alasannya ya tentu Kota Bekasi ini kota santri. Karena dilihat bahwa di Kota Bekasi banyak juga pesantren sebenarnya Pak Dewan. Sangat banyak. Baik yang sudah punya izin formal maupun yang informal ya sangat banyak. Nah, mungkin nanti di bentuk perda ini tadi mungkin membantu ya pesantrennya masih informal tadi tuh. Ya, justru ini yang jadi sasaran utama kita. Kalau yang formal dan punya sekolah formal biasanya sudah terdata di Kemenak. Oke. Nah, oleh karenanya kita lihat Bekasi ini kan pahlawan nasionalnya saja. Iya, Kiai Nur Ali. Iya. Pendiri pesantren. Kebetulan sahabat karib dari kakek kami. Dulu Kiai Mukhtar Tabroni itu di An-Nur. Sahabat karib ya, Kiai Mukhtar sama Kiai Nur Ali ya. Nur Ali di At-Taqwa. Sama-sama pejuang. Sama-sama muridnya Guru Marzuki Cipinang Muara. Satu lagi Kiai Tambih di Keranji. Jadi 3 serangkai ini dan Kiai Muhajirin satu lagi yang kemudian meletakkan dasar-dasar syiar Islam di era kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Jadi saking akrabnya dulu ketika Kiai Mukhtar pulang dari berguru di Mekah Al-Mukarramah, itu mak comblangnya ya
Nur Ali. Nur Ali dan Oh, Tambi. iya. Oke, kembali lagi ke bentuk raperda pesantren. Ya. Saat ini sudah bentuknya apa nih? Apa masih ada tahapan apa lagi untuk selanjutnya berbentuk perda gitu, Pak? Jadi supaya lebih runut saya cerita sedikit. Jadi 2019 sudah ada undang-undang, tapi perpresnya belum ada, peraturan peraturan pelaksananya. Menteri Agamanya belum ada. Oke. Nah, Jawa Barat kemudian karena mungkin ini bagian dari visi dan misi Pak Emil dan Kang UU ya. Ini kemudian menjadikan perda pesantren ini salah satu Prioritas. Jawa Barat jadi setelah tadi undang-undang. Oke. Jawa Barat kemudian menyusun perda itu di tahun 2020. Ini kita dapat cerita dari Kang Sidkon Jampi, kebetulan ketua fraksi PKB yang ketua pansus perda ketika itu. Digodok selama 7 sampai 8 bulan. Kenapa begitu lama? Karena peraturan menterinya belum ada. Belum ada peraturan teknis di bawahnya gitu ya. Jadi Jawa Barat ini punya jasa mendorong mengakselerasi supaya terbentuk peraturan menteri. Oke. Nah, Luar segala biasa macam Jawa cara Barat. Iya. kerjasama antar fraksi dan sebagainya. Ini cerita Kang Sirkon kemarin kita ke Bandung. Akhirnya 1 Februari diparipurnakan. Nah, 2020 kita belum bisa masuk ke Prolegda tadi. Karena belum ada tadi. Belum ada. Perangkatnya di bawahnya belum ada. Betul. Nah, di 2021 kembali kita usulkan. Karena sudah ada tadi peraturan menterinya. Nah, itu karena Jawa Barat sudah ada. Oke. Semakin semangat dong kita. Iya. Nah, ini peraturan menteri udah ada, Jawa Barat udah ada. Kita bisa saling sinergis, bisa saling harmonis. Karena aturannya mungkin turunan juga dari pusat ke provinsi kemudian ke Kota Bekasi gitu. Secara teknis aturannya gitu ya. Jadi urusan pesantren ini kan urusan yang multidimensi ya. Jadi mesti dikeroyok lah. Pusat, provinsi dan kota. Nah, apa sih yang disebut pesantren gitu? Ini yang saya tahu pesantren kilat 3 hari itu. Itu makanya ada kilatnya gitu. Cuma 3 hari. Iya, kalau Pak Dewan kan kayak makan pesantren udah terlalu lama juga deh. Kalau saya lahir di pesantren sampai hari ini masih tinggal di pesantren An-Nur. Saya santri abadi lah. Iya. Jadi gini, pesantren itu mesti memenuhi 5 syarat. Yang pertama tentu harus ada kiainya. Tenaga pengajarnya harus kiai, sosoknya gitu ya. Iya harus. Dan ini tadinya mau diatur harus lulusan misalnya kayak Bang Lukman nih YIN. Enggak harus ya. Enggak harus. Saya juga kecemplung masuk YIN. Tapi kecemplungnya enak itu. Sekarang ilmu agama dan pengetahuan umum dapat. Iya, agamanya sih dikit doang Pak Dewan. Jadi harus ada kiainya. Yang kedua tentu harus ada santrinya. Oke. Yang ketiga harus ada asramanya. Asramanya, jadi buat tinggal Harus tadi mungkin, santri ya. Ya harus tinggal. Jadi kalau yang pulang disebut pergi, santri kalong itu bukan pesantren. Bukan pesantren. Oke. Ya mungkin itu madrasah atau sekolah diniyah atau madrasah betul. diniyah. Yang keempat dia mesti ada pusat ibadahnya baik musola maupun Masjid gitu ya. Oke. Yang terakhir ini yang penting nih. Pesantren itu harus mengajarkan kitab kuning. Oh, jadi harus ada huruf gundulnya. Harus ada huruf Nah, gundulnya. kalau pesantren modern gimana tuh Pak? Atau dia mengajarkan dirasa Islamiyah ala muallimin seperti Gontor. Kalau Gontor kan kurikulumnya unik nih. Nah itu atau seperti ada ataunya juga situ ya, itu memberikan ruang juga. Ya sudah tertera di undang-undang, diadopsi juga di Jawa Barat. Sehingga pertama kita mau dudukkan dulu nih, jangan nanti kita salah sasaran. Salah sasaran yang mau diberdayakan yang mana. Nah, kemudian ada pertanyaan lebih mendasar, kenapa sih pesantren ini begitu digaung-gaungkan? Yang pertama kita tahu saham kaum santri di dalam memerdekakan Republik ini itu besar banget, signifikan. Betul. Yang disampaikan kemarin kita menghadap Gus Yakut, Gusmen. Jadi kemarin ada cerita menarik juga katanya Pak Dewan. Pas pembahasan dari Pansus ya 19 ini ya. Pansus 19. Ke Kementerian Agama. Betul. Itu cuman beberapa yang diterima sama Gusmen. Ya beruntunglah kita ya. Iya. Jadi ceritanya itu pansus dijadwalkan secara formal kunker ke Kementerian Agama. Oke. Karena kita ingin tahu sejauh mana sih perkembangannya. Karena PMA sudah, perpresnya belum. Nah, kita diterima oleh Direktur GTK.
GTK. Guru dan Tenaga Kependidikan. Oke. Nah, itu di bawah direktorat itu. Nah, kemudian di situ kita diceritakan tentang perkembangan undang-undang pesantren beserta kebijakan-kebijakan real yang sedang, telah, dan akan dilakukan oleh Kemenak. Nah, di tengah-tengah itu ya teman-teman ada yang kalau bisa ketemu Pak Menteri lebih asik. Lebih asik gitu, wis mantap. Iseng-iseng saya WA beliau karena kebetulan saya punya kontak. Kebetulan mantan Satu organisasi dulu di kampus. kolega dulu beliau PMI Depok, ketua PMI Depok. Ketuanya beliau, Gusmen. Sekretarisnya Nusron Wahid. Oh, Bang Nusron, Nusron Golkar ya. Wahid. Iya. Saya salah satu wakil ketua. Wih, sebenarnya jajaran tingkat pusat juga Pak Dewan kalau bicara kayak gitu. Ya tingkat cabang Tingkat gitu, cabang ya? di Depok. Siap. Baik, Kang Rujuk, kita masih berbincang dengan anggota Pansus dari Pansus pesantren ya, Raperda Pesantren, Pak Ahmad Usturi. Tadi di segmen 1 Pak Dewan sempat terputus nih cerita kronologi datang ke Kementerian Agama. Iya. Itu kan kemarin menarik juga tuh. Sempat viral juga video Pak Dewan diterima langsung nih sama Gusmen. Alhamdulillah. Luar biasa. Saking deketnya Pak Dewan sama Gusmen gitu ya. Saking humble-nya Gusmen sebetulnya. Oh gitu. Sama siapa aja bisa masuk Iya, sebenarnya saya ya. kira beliau orang lapangan lah. Kalau pimpinan GP Ansor kan memang yang Sangat langsung terbuka ya. Oke. langsung berhadapan, dan beliau memang besar di pesantren, jadi tahu lah grassroots. Jadi ketika kita terima di ruangan oleh salah satu direktur, kemudian saya iseng-iseng WA beliau, kata beliau, oke, saya punya waktu 10 menit sebelum rapat. Segera saya izin ke teman-teman dan juga ke forum ketemu beliau. Jadi saya juga surprise beliau langsung menyediakan waktu gitu. Iya. Nah, memang dulu pernah satu kampus Di Salemba. di Depok. Oh, di Depok ya. Cuma beda Di Depok. fakultas. Saya di ekonomi UI, beliau fisik. Wih, luar biasa ya. Beliau keburu jadi wakil bupati waktu itu ya. Ya saya Masih meneruskan. normal aja. Oh, normal. Kalau beliau langsung jadi wakil bupati. Jadi wakil bupati ya. Begitu selesai dari keluar dari UI langsung jadi wakil bupati. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Dewan jadi wakil wali kota juga gitu. Oh, enggak, kita mengalir aja. Ngalir aja. Iya. Sebab hari ini Politik? itu peran-peran itu ya harus kita manfaatkan dimanapun kita Betul. Ini zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu kuncinya ya kita mendalami apa yang kita diamanahkan dan kita bisa. Gitu. Yang penting jalan aja gitu, ngalir aja gitu ya. Saya kira itu. Oke. Nah, itu dibahas juga nggak sama Gusmen rencana Kota Bekasi membentuk Betul. Raperda gitu. Jadi ketemu Gusmen itu, kemudian kita banyak bicara soal undang-undang pesantren ya. Kemudian soal implementasi di bawah. Nah, Gusmen menyambut baik Kota Bekasi punya inisiatif pada pesantren. Atau mungkin salah satu Kota Bekasi satu-satunya mungkin ya. Di Jawa Barat. Kota Jawa Barat gitu. Di Jawa Barat yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama. Teman-teman kabupaten kota lain mungkin sudah masuk prolegda tapi belum sempat dipansuskan. Kita yang pertama mempansuskan. Mudah-mudahan kita yang pertama memperdakan mudah-mudahan. Oke. Jawa Barat provinsi pertama yang memperdakan. Kota Bekasi. Kota Bekasi mudah-mudahan yang pertama. Yang pertama di Jawa juga. Barat. Oke. Ini tentu bukan mau gaya-gayaan aja, bukan. Tapi tadi Kita peduli terhadap nasib pesantren tadi tuh ya. Sudah terlalu lama pesantren ini terabaikan. Oke. Jadi sumbangsinya luar biasa. Kita ingat Bang Lukman di tahun 60, tahun 50, 60, 70 itu Republik usianya masih sangat muda, belum punya duit. Pendidikan itu tidak sampai ke grassroots. Betul. Nah, siapa yang kemudian mendidik masyarakat? Pesantren ini, pesantren-pesantren ini. Melek literasi huruf dan lain sebagainya. Nah, ini guru-guru kita di kampung-kampung dilanggar pesantren di madrasah. Baru tahun 80 ketika adanya oil boom, bonanza minyak, harga minyak meroket, Indonesia net exporter ketika itu, kita punya duit banyak. Kita bangun jalan tol, kita bangun pabrik-pabrik. Jadi memperbaiki baja, akses dan pendidikan juga gitu ya di sana ya. Kemudian di pendidikan ada namanya, kita ingat tuh tahun 80, Bang Lukman mungkin milenial nggak tahu di tahun. Iya, baru lahir. Saya zaman produk pertama nih, lulusan SD Impres. SD Impres. Nah, dulu saking banyak duit,
Pak Harto punya inisiatif instruksi presiden bikin sekolah ke kampung-kampung. Setiap kampung harus ada sekolah SD Sampai gitu. ke pelosok. Oke. Nah, biasanya SD Impres itu, Kalau dulu mungkin SD Impres 80-an kebanggaan ya. iya karena biasanya gedungnya lebih bagus. Lebih bagus ya. Nah, sekarang lain Pak Dewan nih. SD Impres justru bangunan yang lama-lama begitu. Kita 80 baru. 80 iya. 2020 di sini Iya, apa ya? lama. Ya, karena swasta juga sekarang luar biasa. Luar biasa. betul. Sistem pendidikan luar biasa. Nah, kita kembali lagi. Jadi peran para santri kiai itu sudah sedemikian luar biasa mengisi kemerdekaan. Ketika merebut kemerdekaan kita tahu cerita Iya. Hadratus Syekh, resolusi jihad yang Betul. menginspirasi 10 November Hari Pahlawan Bung Tomo itu diinspirasi oleh resolusi jihad. Nah, tapi negara selama ini ya kadang memang karakter pesantren itu mandiri ya. Jadi kadang-kadang kiai mau dibantu nggak mau. Iya. Udah tawadu gitu. Iya. Kadang-kadang nggak mau ribet. Kadang-kadang barangkali tidak mau, ya kadang-kadang ya Formalitasnya. formalitas dianggap syubhat dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita diam? Ya tentu sebagai negara yang ingat jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa para ulama. Kata Gusmen, jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Oh, Jas jadi bukan merah. hanya jas merah tapi ada jas Ya, hijau jangan juga. sekali-kali melupakan jasa para pahlawan kita. Tuh. Itu ketemunya di Perda Pesantren. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi teman-teman lintas fraksi. Semua semangat. Punya semangat ya. Nggak bicara Semangat partai yang sama. nasionalis, partai agama, nggak ada di situ sekatnya ya. Semuanya menyadari. Bahkan alhamdulillah di pansus kami ada salah satu anggota pansus agamanya Katolik. Punya semangat yang sama juga. Punya semangat yang sama. Luar biasa. Jadi di pesantren saya lihat ini pansus Perda Pesantren Kota Bekasi. Inilah miniatur Indonesia. Kita bahu-membahu memberdayakan pesantren, lintas fraksi, lintas partai, bahkan lintas agama. Oke. Nah, nanti di Perda Pesantren ini bentuknya mungkin Pak Dewan ya. Itu ada kewajiban dari pemerintah daerah nggak sih? Untuk tadi iya. menaungi pesantren-pesantren Ya, yang ada di Kota Bekasi? jadi arahnya begini Bang Lukman. Ini kan pemberdayaan jangan basa-basi, Betul. jangan lip service. Betul. 5 tahun sekali dikunjungi pesantren. Betul. Jadi Mau kepentingan hajat-hajat kepentingan politik, tertentu aja gitu. pilkada, Iya. ya. Semua ngaku santri, semua ngaku. Kalau momentum kiai. itu mengaku santri Ya, ya. kita syukuri sih masih ingat walaupun 5 Iya, tahun sekali. betul. Tapi di sisi lain ini mesti terorganisir, terlembagakan, Dilegalkan. masuk dalam Betul. sistem. Nah, yang kita dorong kemarin sempat beredar keinginan teman-teman untuk membantu rutin pesantren. Misalnya kalau sekolah formal ada Ada bosda gitu ya. bosda, nah, pesantren kenapa nggak ada bosda? Yang kedua kalau sekolah formal ada BOP, bantuan operasional, pendidikan. kenapa pesantren enggak? Gitu. Yang saya lihat juga di Kota Bekasi ini santri-santrinya pesantren-pesantrennya memang tidak ada yang kemudian menghilangkan kemandirian dengan adanya Tadi ya, kita sempat undang nih Oke. kalangan pesantren. Ya mereka seneng. Oh, jadi hearing juga sebelum Iya, ibaratnya ini ya dengan sempat tokoh hearing. pesantren di Kota Bekasi. Beberapa perwakilan asosiasi pesantren ya. Nanti kita akan hearing lebih luas. Kita ingin tangkap kira-kira aspirasi kiai-kiai para santri ini seperti apa. Pada dasarnya mereka sebenarnya udah sanggup mandiri gitu ya. Sudah sanggup mandiri, Cuman tapi belum memadai kalau ingin bersaing. Iya. Nah, kita juga punya keinginan lulusan pesantren ini disetarakan dengan lulusan SMA, SMK, Aliyah dan seterusnya. Kemarin kan Kapolri, kemudian para petinggi negara sudah ada berstatement. Nanti lulusan pesantren boleh loh masuk polisi, akpol gitu masuk akmil dan lain sebagainya. Perguruan tinggi negeri, kedinasan, swasta, apalagi gitu ya. Nah, ini kita ingin perda ini mengendorse, mengembrace, memperkuat itu menjadi sebuah tidak hanya wacana tapi masuk di dalam sistem. Apakah dalam masa COVID ini negara mampu? Yes, mampu saya kira. Kenapa? Program pemerintah justru hari-hari ini adalah memperbanyak pengeluaran pemerintah, spending, supaya ekonomi jalan. Betul. Nah, kalau spendingnya ke pesantren, itu langsung grassroots. Karena ekonomi pesantren lebih kuat juga gitu. Betul, nggak ada ekonomi pesantren itu yang kontennya sebagian besar impor, nggak ada. Betul. Karena Hampir nggak ada. perputarannya di situ semua gitu. Semua di situ. Oke.
Maka membantu pesantren meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, kemudian Ekonomi juga. membayar hutang kepada jasa-jasa para ulama. Yang terakhir, inilah ekonomi yang konkret. Karena bercocok tanam, beternak, industri kecil, bahkan di beberapa pesantren sekarang sudah punya balai latihan kerja. Ada ya balai latihan. Itu saya ingat banget tuh perjuangan Pak Dewa juga tuh kalau nggak salah tuh. Ya, alhamdulillah bersama-sama lah. Karena waktu itu Menteri Tenaga Kerja kan betul. dari PKB juga ya. Ya, kita yang salah satu pesantren awal ya tahun 2017 ya yang mendapatkan BLK komunitas. Alhamdulillah sudah belasan bahkan puluhan angkatan ya. Karena ini bidang IT. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan anggota Pansus Raperda Pesantren untuk DPRD Kota Bekasi, Pak Ahmad Usturi. Pak Dewan, tadi bicara Perda Pesantren ini kan Jawa Barat sudah ada duluan ya. Nah, mungkin ada yang menarik Kak di Perda Pesantren Jawa Barat yang mungkin bisa diadopsi untuk Perda Pesantren Kota Bekasi gitu Pak Dewan. Ya, alhamdulillah kita berkesempatan bertemu langsung dengan narasumber yang pelaku sejarah lah, yang kemudian menjadikan Perda Pesantren Jawa Barat perda pertama provinsi se-Indonesia. Oke. Nah, yang menarik kita ketemu dengan Kang Sitkon Jampi, beliau santri, beliau sangat memahami seluk-beluk pesantren. Nah, yang kita catat dan insya Allah akan kita adopsi di Kota Bekasi bahwa pesantren ini selama ini diperlakukan melulu sebagai urusan sosial saja. Makanya di bagian kesos. Kesos. Sosial. Betul. Karena sosial keagamaan gitu ya. Padahal pesantren ini multidimensi. Banyak hal ya sebenarnya yang bisa dilakukan gitu di pesantren. Pertanian ada di situ, pendidikan tentu saja, industri kecil di situ. Kepemudaan juga karena bicara milenial gitu ya. Jadi stakeholdernya tidak terbatas hanya di kesos atau di SDIK saja. Tapi semua PD, masuk kepemudaan tadi, industri dan perdagangan, pemuda, pariwisata, pertanian, peternakan, pemberdayaan perempuan ada di situ dan seterusnya. Ini akan kita adopsi supaya ini jauh lebih luas. Karena sekali lagi Perda Pesantren ini kita inginkan sebagai masterpiece legacy dari DPRD dan juga tentu saja pimpinan daerah yang akan menjadi warisan yang membekali Kota Bekasi. Karena visinya ihsan tadi itu ya? Iya, visi ihsan itu. Karena hari ini kan kita kerepotan nih didik anak-anak muda. Iya. Karena gadget bisa diakses di mana saja. Betul. Karena gadget juga ada positif negatifnya juga. Ada positif negatif, bagaikan pisau kan. Pisau, betul. Boleh buat motong sayuran, bisa tapi juga bisa disalahgunakan buat kejahatan bisa. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Membatasi gadget atau gawai rasanya sulit. Tapi kalau membekali, mengarahkan gitu ya. Behind the gadget, orang yang ada di belakang gawai itu pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, ini akan mereka memilah sendiri. Yang mana-mana yang manfaat. Apalagi kita udah terbiasa nih PJJ, pembelajaran jarak jauh, memanfaatkan gawai bukan hanya buat hiburan, tapi justru untuk utamanya buat belajar. Kalau di Kota Bekasi sendiri jumlah pesantren ada berapa nih, Pak Dewan? Kalau total ada ratusan ya, tapi kalau yang berasrama ini sekitar 78. Nah, nanti bentuk Perda Pesantren ini mungkin membantu keberadaan untuk asrama-asrama juga gitu. Iya, karena ya mungkin di Bekasi ini properti mahal ya. Betul, tanah berapa sih mahal banget di sini ya. Sehingga pesantren itu kadang kesulitan untuk pengadaan sarana prasarananya. Nah, itu bagian yang akan kita sasar juga dalam Perda. Jadi mungkin selain itu Pak Dewan membantu keberadaan asrama, asrama, rumah ibadahnya, rumah ibadahnya juga, termasuk buku-buku rujukan, kitab-kitab rujukan gitu. Saya kira itu ya kalau pemerintah secara sadar, Kota Bekasi khususnya menjadikan pendidikan ini sebagai unggulan, bahkan Kota Bekasi ini hampir 30% loh karena pendidikan itu, bahkan lebih kadang-kadang. Nah, selama ini yang dapat berkahnya ya pendidikan formal, sekolah-sekolah negeri, betul. Dan sebagainya. Pesantren belum lah.
Saya kira sudah tuntas lah, SD gratis, SMP gratis, bahkan SMA gratis. Kalau bisa pesantren gratis juga gitu. Kalau bisa pesantren dibantu lah. Dibantu juga ya. Secara Oke. optimal. Karena biaya pesantren untuk santri lumayan juga ya Pak Dewan ya. Karena termasuk biaya hidup. Biaya hidup yang mahal sebenarnya di situ Pak Dewan. Iya. Ya? Karena harian ada makan, ada minum, cuci, betul ya. ya tentu kayak utilitas ya, Oke. listrik, air. Jadi nanti bentuknya bantuannya tadi mungkin kalau bentuk bosda untuk santri itu dan atau BOP. BOP untuk santri itu mungkin tadi mengurangi beban mungkin tadi ya iya, untuk biaya makan minum gitu kan. Makan minum, buat peningkatan sarana prasarana gitu kan. Kemudian ya jangan lupa santri juga multi language, multi bahasa. Ada Inggris, ada Arab dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga berharap sarana prasarana seperti bahasa, IT-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau kita kembali flashback bahwa dulu Pak Dewan juga nih yang memperjuangkan bagaimana pesantren punya balai latihan kerja begitu Pak Dewan ya. Itu latar belakangnya apa sih Pak Dewan nih mau membekali pesantren dulu, punya itu? Dulu saya ingat betul dulu. Itu sekitar tahun 2000 di bawah 2014 ya. 2014 ya. Kita pernah ketemu dengan di atas 2014 ya. Ketemu dengan Pak Mohaimin Iskandar yaitu Menteri Tenaga Kerja, kita anggota Dewan kemudian dari PKB. Kita usulkan salah satunya memanfaatkan biasanya pesantren kalau apalagi di daerah tuh lahannya luas-luas. Bisa bercocok tanam atau apa gitu ya. Sebaliknya pemerintah nggak punya uang buat pembebasan lahan. Tapi kenapa nggak kita tandemkan nih? Di mix ya, di combine. Tanahnya biar pesantren, kemudian bangun gedungnya, pelatihan kerjanya BLK-nya dari pemerintah. Nah, alhamdulillah itu disambut baik dan terrealisasi mulai 2017 dan bahkan bukan cuma pesantren ya. Sekarang ya kalau di Katolik ada sekolah-sekolah seminari itu dapat juga. Di Bali ada subak dapat juga. Semuanya alhamdulillah basisnya komunitas. Oke. Nah rencananya kapan nih perda pesantren ini goalnya akan bisa dilaksanakan? Ya. Kita dikasih waktu kurang lebih 30 hari ya sehingga September ini benar-benar bisa selesai. Bisa selesai ya? Tapi kan masih ada proses setelah itu, ada lembaran daerah? Harmonisasi dulu. Harmonisasi dulu ya. Sambil nunggu lembaran daerah, setelah lembaran daerah baru sah diperdakan. Ya kira-kira mungkin Oktober sudah bisa berbentuk perda. Nah, kita belajar dari Jawa Barat juga. Jawa Barat itu Februari di paripurna. Hari ini peraturan operasionalnya belum kelar di pergubnya. Walaupun saya dengar sudah finalisasi. Peraturan operasional pergub itu merujuk itu dari yang menjadi dasar buat bantu pesantren. Jadi kan banyak hal yang tidak diatur oleh perda, diatur oleh pergub. Nanti teknisnya jadi oleh pergub. sama halnya kayak perda pesantren, ada perwalnya juga nanti gitu. Kita ada perwalnya. Nah makanya keinginan teman-teman di Pansus, kalau bisa perda kita ini nggak usah lama-lama, makanya agak operasional sedikit lah. Ada hal-hal yang menyangkut operasional dituangkan di perda supaya nanti begitu disahkan nggak perlu lama-lama. Dan kita saya yakin Pak Wali Kota juga memang senafas dengan punya semangat yang sama. Punya semangat yang sama. Beliau sering mengayomi, memberdayakan kegiatan-kegiatan keagamaan, betul. Dan pendidikan saya meyakini akan cepat ini. Dan kalau saya lihat di postur anggaran kita ini tidak akan juga banyak membantu. Jadi untuk membantu tadi misalnya perda pesantren ini 2 Oktober insya Allah ya udah ini ya. Jadi kalau misalnya pesantren ingin mengusulkan bantuan tuh udah bisa 2022 gitu Pak Dewan. Nah sayangnya 2022 udah pembahasan kan? Udah closing ya. Udah closing. Usulan baru udah closing. Mungkin tambahan aja mungkin ya. Perubahan ya. 2022 kita berharap sudah ada realisasi. Yang penting dimulai Bang Lukman soal kurang kiri kanan sedikit kurang tambah ya nanti jalan. Iya siap. Terima kasih waktunya Pak Dewan ya. Siap. Kalau berbincang sama Pak Ustur ini kayak nggak cukup 1 jam 2 jam sebenarnya. Ilmunya luas. Aja kita luas ya. Oke, tapi sebelum ditutup Pak Dewan. Biasa dirujuk ini ada Q&A Pak Dewan. Oh, ciri khasnya ya. Iya, ada 2 pertanyaan dijawab cepat Pak Dewan ya. Oke. Nah, Pak Dewan kan pernah jadi ketua partai ya tingkat Kota Bekasi. Nah, Pak Dewan juga sebagai sosok orang yang menaungi pesantren. Oke. Kalau boleh milih nih Pak Dewan tetap menjadi anggota dewan atau mengurus pesantren nih Pak Dewan? Saya milih jadi anggota dewan yang bisa manfaat buat pesantren dan masyarakat. Oh gitu, bentuknya kayak gini, jadi dewan untuk peraturan daerah pesantren gitu. Salah satunya, mudah-mudahan
Ya kadang-kadang kan masyarakat begini, Bang Lukman, banyak orang lupa kacang lupa sama kulit. Kulitnya betul. Waktu kampanye didatangi, Udah jadi. sudah selesai. Iya. Nah, kita Ada nggak konstituennya katanya nggak pergi atau pura-pura nggak ada. Nah inilah salah satu barangkali sumbangsi kita di DPRD Perda Pesantren ini. Oke. Sebab DPRD tentu 3 kewenangan ini yang dimaksimalkan. Betul, anggaran, legislasi, anggaran dan pengawasan. Pengawasan betul. Kalau sosial dan lain-lain yang sifatnya pribadi ya tentu jalan, tapi tidak mungkin optimal dari situ. Betul. Karena yang kita optimalkan adalah kewenangan di DPRD. Tadi. Oke. Kalau boleh milih lagi nih Pak Dewan. Pak Dewan menjadi ketua partai yang lama atau mau pindah partai nih? Gini, Bang Lukman, saya dipilih oleh orang banyak. Oke. Saya harus menuntaskan apa yang menjadi amanah. Karena orang memilih tentu dengan harapan. Betul. Ingin diperjuangkan selama 5 tahun selesai. Kita gitu hidup dari harapan loh. Betul. Kita bukan hidup dari hari ini atau kemarin, kita hidup dari pengharapan di masa yang akan datang. Ini akan kita tuntaskan. Apakah 2024 seperti apa? Apakah mencalonkan lagi atau enggak? Ya kita lihat reaksi masyarakat. Oke. Kalau bicara pemilih kan Pak Dewan di utara lumayan banyak nih. Kemarin kalau nggak salah sampai 9.000 ya pemilih. Suara pribadi saya 7.000 plus. 7.000 ya? 7.000 lebih. Oke. Stabil Stabil ya. dibandingkan 2014 walaupun ya Dihantam pilpres orang sini. ada pilpres, ada macam-macam lah. Kita nggak karu-karuan kemarin. Oke. Karena nggak fokus di pileg ya. Iya. Karena berbarengan gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah masyarakat Masih bertahan dapat kursi juga ya PKB. masih bertahan alhamdulillah ya. Oke. Di tengah dinamika yang luar Oke. biasa. Nah, sebagai orang senior di partai politik Pak Dewan melihat bahwa kan sekarang ada anak muda nih milenial, mereka punya semangat yang besar gitu. Iya, iya. Pak Dewan sendiri melihat bahwa bagusnya ya susunan pengurus partai itu diisi orang milenial semua. Iya. Atau di-combine antara milenial atau dengan orang yang sudah mungkin profesional Saya atau kira sudah kita gembira ya kalau lebih milenial jauh. mau berpolitik ya. Sebab ada sebagian orang skeptis milenial itu katanya apatis, nggak mau ikut terlibat politik. Kalau ada yang mau terlibat luar biasa. Tapi saya kira memang sunatullah dan sudah menjadi ketentuan alam ya, bahwa yang namanya kita ingin besar apapun, nomor satu regenerasi dan estafeta. Oke, jadi jangan lupakan juga orang lama di situ ya. Nah, itu ada prinsipnya di pesantren, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslan. Luar biasa. Yang lama yang bagus pertahankan. Dipertahankan. Oke. Ambil yang baru yang lebih bagus pertahankan. Sehingga dalam rumus pemberdayaan masyarakat social engineering itu nggak ada kurang-kurangannya, ada tambah-tambahan bahkan kali-kalian. Tambah-tambahan kali-kalian apa? Resources. Karena begitu masyarakat kita ke depan begitu kompleks. Hari ini misalnya tiba-tiba Trump yang begitu jumawa jatuh, Oke. diganti dengan yang lebih senior, Joe Biden, otomatis politik Amerika dan dunia berubah. China tiba-tiba sekarang memusuhi orang-orang kaya misalnya, padahal kita melihat China kok tadinya kapitalis, kok Kapitalis kok sekarang sama bandulnya ke sosialis. Betul, gitu. sosialis betul. Tiba-tiba Taliban menang di Afghanistan. Ada apa nih? Indonesia nggak boleh kalah. Orang Harus terlibat juga ya. Harus terlibat. Orang Bekasi, penduduk Jawa Barat, Indonesia, tapi jangan lupa penduduk dunia. Oke, bagian dari dunia ini ya. Ya, sehingga kita bisa berkompetisi dengan orang-orang dari seluruh dunia dan kita jadi pemenang. Dan jangan lupa kita adalah negara demokrasi Muslim terbesar dengan partisipasi publik di atas 50%. Amerika 40% aja nggak ada. Nggak ada tuh ya? Nggak ada 40% kalau pemilu. Kita di atas 50%. Amerika belum pernah punya presiden wanita. Indonesia pernah. Amerika nggak ada afirmasi perempuan. Indonesia. Padahal yang memperjuangkan hak wanita paling besar paling dulu Amerika. Konon. Ya? Iya. Indonesia Sudah lebih kalau dulu punya presiden. mau nyalok dari 3 orang, 1 mesti perempuan. 30% kuota 30%. perempuan ya. Jadi kita udah on the track lah, tinggal kualitasnya kita Oke, perbaiki. siap. Kalau bicara perempuan nih, saya mau menyodorkan nama salah satu perempuan di Kota Bekasi nih. Iya, iya. Siap Pak Dewan ya. Kalau boleh mungkin Pak Dewan punya prediksi 2024 Pilkada Ya. di antara TAD dengan Master ini lebih berpeluang mana nih? Pertama masih lama ya. Oke, 3 tahun lagi sebenarnya. Bahkan isunya mundur-mundur 2027 kan. Jangan kata mereka kelamaan. Ini dua-duanya aset ya. TAD muda, energik, sering
turun ke bawah, anggota DPRD provinsi, dan saya kira ini salah satu representasi perempuan berkualitas di Bekasi. Mas Tri ini masih muda juga, mantan birokrat. Saya kenal dari beliau masih di Dinas Dinas Perhubungan, masih kabit kalau nggak salah waktu itu. Dan Sering-sering juga kalau nggak salah ya sama sering-sering. Pak Dewa. Ya beliau ini orangnya mau belajar dari siapa Mau saja belajar dan ya. untuk learning. Oke. Saya tidak lebih pintar karena saya kecebur duluan aja. Cuma lebih beruntung aja mungkin. Menang tua aja di politik Iya, gitu iya. kira-kira. Oh, iya. Jadi menurut saya ini kombinasi yang luar biasa. Saya nggak tahu, jangan-jangan nanti dikombin. Bisa dikombin. Bisa gitu? dikombin, jangan-jangan. Oke. Nah kalau bicara kombin, kemudian saya pengen nanya juga nih, Ya. sosok Pak Heri Koswara sama Gusol gimana nasibnya gitu? Nah, gini, demokrasi semakin banyak pilihan. Iya. Oke. Pak Erick Koswara saya kenal betul. 2 periode bersama beliau di DPRD. Sekarang di provinsi beliau? Beliau di provinsi sekarang dan beliau salah satu sedikit orang yang bisa baca kitab gundul juga. Oke. Alumni pesantren juga. Pesantren. Iya. Nah Gusol gimana Gusolnya? Gusol ini Iya. asli Madura. Menarik nih kalau bicara Gusol. Kalau Gusol agamanya NU dia. Agamanya NU. Cuma semangatnya apa? Spesifiknya NU dia. Iya. Artinya sukses di perantauan. Jadi Kemudian pengusaha. beliau dekat dengan grassroots. Jadi ini Bekasi ini beruntung ya. Punya sosok-sosok tadi Sosok hebat ya. kualitas yang luar biasa. Oke. Luar biasa semua. Kalau menurut saya ini kualitasnya barangkali ini semua orang-orang yang dari bawah. Kalau boleh milih mungkin bisa jadi pemimpin semua sebenarnya gitu. Betul. Ya. Ya Gusol dari ranting loh. Iya. Mulai dari Dari ranting. Koswara juga dari bawah. Betul. Pak Tri dari bawah. TAD memulai dari newbie di politik, tapi Pendatang sudah baru begitu tapi langsung jadi cepat anggota pulsa. dewan, betul. Jadi Kota Bekasi dapat berkah lah dari demokrasi terbuka ini. Oke, siap Pak Dewan, terima kasih waktunya. Sama-sama, Bang. Sehat selalu ya Pak Usturi ya. Siap, Oke, terima kasih. demikian Konrujuk perbincangan kami dengan anggota DPRD Kota Bekasi membahas terkait rencana peraturan daerah pesantren di Kota Bekasi. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.